Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan terangkan pengalaman seorang peneliti bernama Usman, seorang ahli psikologi, mencoba mentes beberapa orang yang sudah mengalami kehidupannya dengan keberuntungan pekerjaan yang dia peroleh, dan juga ada orang yang selalu mengeluh dengan kesialannya karena dia tidak mendapatkan sesuai dengan harapannya. Lalu beberapa waktu berjalan, Usman mengumpulkan orang-orang ini. Lalu akhirnya diadakanlah semacam pembagian angket dan penelitian terhadap orang-orang yang menyatakan dirinya beruntung dan orang-orang yang menyatakan dirinya adalah sial. Ketika dibagikan kertas, maka di saat itu Usman membagikan ada 43 gambar di koran ini. Lalu dituliskan tulisan kecil dalam tulisan itu, berhenti berhitung sekarang. Yang mungkin sebagian orang tidak memperhatikan tulisan kecil yang dibuat oleh Usman ini. Tujuannya adalah untuk melihat siapa yang lebih teliti tentang hal ini. Kelompok sial melewatkan tulisan ini karena asik menghitung foto-foto yang ada dalam koran. Bahkan lebih iseng lagi, di tengah-tengah koran Usman menaruh pesan lagi yang berbunyi berhenti berhitung sekarang, dan bilang kepada peneliti, Anda menemukan ini dan menangkan $250. Lagi-lagi kelompok sial melewatkan pesan ini karena keasikan menghitung foto-foto yang ada dalam koran ini, sehingga mengabaikan pesan yang ada dalamnya. Memang mereka benar-benar sial. Dari penelitian ini yang diklaim ilmiah secara saintifik, dalam sebuah sains yang diteliti oleh Usman ini menemukan ada 4 faktor yang membedakan mereka yang beruntung dengan orang yang sial. Yang pertama adalah sikap terhadap kesempatan atau peluang. Ternyata orang-orang yang beruntung memang lebih terbuka terhadap kesempatan atau peluang. Mereka lebih peka terhadap apa dan adanya kesempatan, pandai menciptakan kesempatan dan bertindak ketika kesempatan itu datang. Orang yang beruntung membaca tulisan yang ada dalam kesempatan tadi. Kesempatan adalah sekarang. Sementara orang-orang yang dirinya adalah dalam keadaan sial, dia mengatakan kesempatan tidak ada di mana-mana. Jadi cara berpikir mereka itu berbeda sekali. Orang yang berpikir positif, dia mengatakan kesempatan itu ada sekarang. Ketika menghadapi masalah, dia mengatakan kesempatan itu ada. Sementara orang-orang yang mengatakan dirinya itu sial mengatakan kesempatan tidak ada di mana-mana, sehingga itu memang betul-betul terjadi pada dirinya. Lalu bagaimana hal ini bisa memungkinkan? Ternyata orang-orang yang beruntung memiliki sikap yang lebih rileks dan terbuka terhadap pengalaman sesuatu hal-hal yang baru. Mereka lebih terbuka terhadap interaksi orang-orang yang baru dikenalnya dan menciptakan jaringan-jaringan kerja atau networkingnya yang baik. Orang-orang yang sial lebih tegang sehingga tertutup terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baru. Sebagai contoh, ada sebuah kisah ketika seorang bernama Bernard Hazel, seorang pemilik toko permata di New York, hendak menjual toko permatanya. Tanpa disengaja, sewaktu berjalan di depan plaza, dia mendengar seorang wanita memanggil di sebelahnya, "Mr. Buffett." Hanya kejadian sekilas yang mungkin akan dilewatkan sebagian banyak orang yang kurang beruntung. Tapi Hazard berpikir lain. Dia berpikir jika pria di sebelahnya itu ternyata adalah seorang Warren Buffett, seorang investor terbesar di Amerika, maka dia berpeluang menawarkan jaringan toko permatanya. Maka Hazard segera menyapa pria di sebelahnya, dan betul ternyata dia adalah Warren Buffett. Perkenalan pun terjadi. Akhirnya Hazard yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal Warren berhasil menawarkan bisnisnya secara langsung kepada Buffett. Bertemu muka. Setahun kemudian Buffett setuju membeli jaringan toko permata milik Hazard. Betul beruntung dia. Selanjutnya, orang-orang yang beruntung dia lebih banyak menggunakan rasa dan prasangkanya kepada kebaikan dalam membuat suatu keputusan. Orang yang beruntung ternyata lebih mengandalkan rasa atau intuisinya daripada logikanya. Terkadang sesuatu yang kita anggap logika
belum tentu itu terjadi dan dia lebih mendahulukan rasanya. Keputusan penting yang dilakukan orang-orang beruntung ternyata sebagian besar dilakukan atas dasar rasa atau intuisinya daripada hasil otak-atik angka yang canggih. Angka-angka akan sangat membantu, tetapi keputusan akhir berdasarkan intuisi yang kuat barangkali sulit bagi orang-orang yang sial adalah menerima apa yang ada dalam hatinya dan berpikir dengan cara jernih, sehingga otaknya diisi dengan hal-hal yang kecil dan rumit yang sekaligus alias tidak berkesudahan. Maka orang-orang beruntung umumnya memiliki metode yang mempertajam rasa dan prasangkanya yang baik. Misalnya melalui kegiatan yang dia alami dekat dengan Tuhannya. Dalam agama Islam kita diajarkan, siapa yang bersangka baik kepada Allah, dia akan dituntun jalan kehidupannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengikuti prasangka hamba-Ku. Maka prasangka baik ini yang perlu ditanamkan bagi orang-orang yang senantiasa beruntung dalam kehidupannya. Pada kondisi mental yang tegang, pikiran yang jernih, apalagi selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka intuisi, rasa kita akan lebih tajam dan mudah diakses. Dan apabila hal ini semakin sering digunakan, maka intuisi kita juga akan semakin tajam. Banyak teman yang bertanya kepada saya bahwasanya setiap pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang merasa dirinya nyaman itu didatangkan oleh keinginan-keinginan dan juga pengalaman-pengalaman baiknya. Karena sudah memikirkan hal itu sudah positif, maka hasilnya positif. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, cara berpikir bagi orang-orang yang beruntung itu adalah mengubah hal-hal buruk menjadi baik. Orang-orang beruntung sangat pandai menghadapi situasi-situasi buruk yang mengubahnya menjadi kebaikan. Bagi mereka, setiap situasi selalu ada sisi baiknya. Dalam salah satu pengujian, Prof. Wisman meminta peserta untuk membayangkan sedang pergi ke bank dan tiba-tiba bank tersebut diserbu kawanan perampok bersenjata. Dan peserta diminta mengutarakan reaksi mereka. Reaksi orang yang sial itu pada umumnya, wah, betul-betul sial hari ini. Saya berada di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak memungkinkan dan banyak perampok. Sementara reaksi orang beruntung adalah, untung saya ada di sana, sehingga saya bisa menuliskan pengalaman saya di media dan mendapatkan uang. Apapun situasi, orang yang beruntung pokoknya selalu bersifat positif, terus positif. Orang-orang yang beruntung cepat mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang buruk, mengubahnya menjadi suatu keberuntungan. Sekolah keberuntungan. Kita perlu melatih bagi orang-orang yang dirinya itu dalam keberuntungan. Maka yang keempat dia adalah harus melatih dirinya. Biasanya dia mengikuti prode daripada sekolah beruntungan. Bagi mereka yang kurang beruntung, Prof. Wisman bahkan membuka Look School. Sekolah ini bisa ditiru untuk dibangun di daerah-daerah kita, agar banyak orang-orang yang akan menjadi orang beruntung. Latihan yang diberikan oleh Wisman untuk orang-orang semacam ini adalah dengan membuat keberuntungan atau lucky day, lucky diary. Hari-hari dituliskan keberuntungan. Setiap hari peserta harus mencatat hal-hal positif atau keberuntungan terjadi. Catatan pengalaman pribadi oleh Wisman melalui kotak yang dibuatnya, kotak keberuntungan, di mana setiap Wisman memperoleh keberuntungan atau hasil positif yang besar, maka dia menuliskan secari kertas lalu memasukkannya kertas itu dalam kotak. Pada akhir tanggal 31 Desember di waktu akhir tahun, maka dia buka kotak itu, kemudian menerapkan konsep duit, doa, ikhtiar, tawakal. Untuk tahun mendatang saya akan beri lagi hal-hal yang besar untuk menghadapi tahun selanjutnya dan seterusnya. Dalam kotak keberuntungan itu menulis komitmen pribadi. Misalnya, jika saya berhasil, maka saya harus memberi reward berupa ini dan itu. Tulislah hal-hal yang kita sukai, misalnya di jalan ke negeri, memiliki mobil,
merenovasi rumah atau berkunjung ke suatu tempat. Hal ini menerapkan prinsip motivasi vs reward, dan ini ada dalam diri kita. Profesor Isman melarang kelas menuliskan kesialan pada orang-orang yang sial yang masuk sekolah keberuntungan itu. Pada awalnya mungkin sulit, tapi begitu mereka bisa menuliskan satu keberuntungan, besok-besoknya akan semakin mudah dan semakin banyak keberuntungan yang mereka tulis. Dan ketika mereka melihat beberapa hari ke belakang laki diari, catatan diarinya, mereka menyadari, maka semakin sadar mereka betapa beruntungnya mereka. Dan sesuai dengan prinsip law of attraction, semakin mereka memikirkan betapa beruntungnya mereka, maka semakin banyak pula peristiwa atau hal-hal keberuntungan yang akan datang dengan kehidupan mereka. Maka oleh karena itu, seseorang yang menerapkan dirinya beruntung dalam sebuah rumus E plus R sama dengan O, event ditambah dengan respon sama dengan outcome. Jika kita memperhatikan orang-orang beruntung versus orang-orang sial di atas, maka perbedaan terletak dalam aplikasi formula E plus R sama dengan O. Artinya adalah event ditambah respon sama dengan outcome. Berdasarkan formula ini, prinsip utama adalah ketika tidak dapat merubah suatu peristiwa atau event telah terjadi, tetapi kita dapat merubah respon untuk memberikan outcome sesuai dengan keinginan. Sebagaimana misalnya yang terjadi adalah kegagalan. Event yang gagalnya, maka orang-orang yang sial biasanya menanggapi negatif, responnya negatif, maka menyalahkan orang lain yang ada di lingkungannya, sehingga outcome-nya tetap gagal. Bagi orang-orang beruntung, meskipun mengalami peristiwa yang gagal, tetapi mereka menanggapinya dengan positif, responnya positif, sehingga akhirnya menimbulkan outcome-nya itu adalah harapan yang baik. Outcome itu sukses. Dengan demikian 100% tanggung jawab apakah kita akan beruntung, sukses atau gagal, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Dan pemaparan yang disampaikan ini menambah khazanah bagi kita bersama dan memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat lebih baik ke depannya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya, sehingga kita akan ditambahkan nikmat tersebut jikalau kita bersyukur kepadanya. Sebagai orang beriman, tentunya kita yakin dan percaya kita akan mendapatkan kebaikan. Demikian saja dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.